Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengambil keputusan, cahaya putih melintas dari tangan Han Li, dan kotak batu giok itu menghilang. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur dan memasuki kondisi meditasi. Selama 3 hari berturut-turut, Han Li tinggal di kamar tanpa keluar sekalipun. Pada hari ini, saat dia berkultivasi dengan cahaya keemasan yang berkilauan dari seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan membalik tangannya untuk menghasilkan jimat jarak segudang yang diberikan Qian Jizi kepadanya. Di permukaan putih jimat, sebaris teks kecil muncul. Setelah membaca pesan di jimat itu, Han Li menyimpannya sebelum keluar dari ruangan. Setengah hari kemudian, dia berada di dalam gua tertentu di Gunung Awan Impian dari Pegunungan Delapan Awan, dan dia sedang memeriksa gua itu dengan ekspresi senang di wajahnya. Kelimpahan ki spiritual di tempat tinggal gua ini tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan tempat tinggal gua Jiatianmu di Gunung Awan Iridescent. Selain itu, tempat tinggal gua dilengkapi dengan ruang penyempurnaan pil, ruang penyempurnaan alat, kebun obat, serta berbagai fasilitas lainnya. Bahkan ada beberapa obat roh yang biasa digunakan yang ditanam di kebun obat, dan dia sangat puas dengan rumah barunya. Namun, Han Li tidak segera mulai berkultivasi, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai melalui setiap sudut dan celah gua tempat tinggal, lalu membuat selusin batasan dengan ukuran berbeda. Setelah melakukan semua itu, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh tidak akan bisa memaksa masuk ke gua tinggalnya dalam waktu singkat. Setelah itu, dia memindahkan beberapa obat roh dan ramuan roh yang dia butuhkan ke kebun obat sebelum menyibukkan diri dengan pemurnian pil. Rencananya adalah untuk memurnikan sejumlah besar Rising Dragon Pills, yang sebagian besar akan disimpan untuk konsumsinya sendiri, sedangkan sisanya akan dibawa ke pasar untuk ditukar dengan batu roh kelas atas. Lagi pula, boneka hidup dan formasi super teleportasinya membutuhkan batu roh dalam jumlah yang luar biasa untuk berfungsi, dan dia tidak akan dapat menukarnya dengan menjual semua obat roh ribuan tahun miliknya. Selain itu, menjual terlalu banyak obat roh ribuan tahun akan menarik banyak perhatian, jadi lebih baik menjual Rising Dragon Pills. Dengan kekuatan luar biasa dari pil-pil ini, dia yakin bahwa makhluk ras atas Cloud City akan bersedia membayar harga yang sangat mahal. Tentu saja, dia tidak akan menjual terlalu banyak, dan dia harus menyembunyikan identitasnya sendiri dalam prosesnya. Jika dia hanya menjual pil pada 2 atau 3 kesempatan, itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian makhluk ras suci di kota. Jika dia masih tidak bisa mengumpulkan cukup batu roh kelas atas dengan melakukan itu, maka dia harus mempertimbangkan untuk menjual bambu petir emas. Mengingat betapa langkanya bambu petir emas di alam roh, hanya satu tanaman pasti sudah cukup untuk memberinya batu roh kelas atas yang cukup. Han Li telah menyusun rencana untuk mengumpulkan cukup batu roh kelas atas sambil menyempurnakan pil naga meningkatnya, dan Qian Jizi kemungkinan besar tidak akan pernah membayangkan bahwa Han Li akan mampu melakukan sesuatu yang menurutnya tidak mungkin dalam waktu singkat. Ini hanya ketidaknyamanan kecil bagi Han Li, daripada penghalang jalan yang tidak dapat diatasi yang diasumsikan Qian Jizi akan terjadi. Saat Qian Jizi membawanya ke gua barunya, yang pertama mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan persetujuan dari ras lain baginya untuk menggunakan formasi teleportasi. Adapun persyaratan, mereka tidak menyatakan beberapa, tetapi mereka tidak terlalu ketat, kebanyakan hanya meminta biaya pemakaian darinya. Satu-satunya kondisi yang sedikit merepotkan dimunculkan oleh ras kepompong batu, mereka memintanya untuk mencari bahan penyempurnaan alat yang hanya dapat ditemukan di Vast Glacial Realm. Mereka memiliki peta di mana tempat bahan ini dapat ditemukan, dan yang harus dia lakukan hanyalah bertindak sebagai pesuruh ras kepompong batu setelah memasuki alam glasial luas. Kondisi ini agak berbahaya baginya,
tetapi materi ini tampaknya sangat penting bagi ras kepompong batu, karena kondisi ini tidak dapat dinegosiasikan. Karena itu, Han Li menyetujuinya juga setelah perenungan singkat. Jika dia hanya harus pergi ke lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan bahan, maka ini adalah risiko yang tidak terlalu besar untuk dia ambil. Oleh karena itu, Han Li telah mencapai kesepakatan resmi dengan ras awan surgawi. Setelah dia kembali dari Vast Glacial Realm, dia akan diberikan izin penggunaan 1 kali dari formasi teleportasi super. Setelah itu, Han Li tinggal di guanya selama lebih dari 1 tahun. Selama waktu ini, dia memurnikan pilnya sambil meminum beberapa Rising Dragon Pills untuk mengolah seni Provenance True Devil. Meskipun ini bukan waktu yang lama, Provenance True Devil Projection terlihat sedikit lebih substansial daripada setahun yang lalu, yang merupakan bukti betapa kuatnya Rising Dragon Pills. Namun, yang agak mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa wanita kristal bernama Xian Xian tidak menghubungi menggunakan Myriad Distance Talisman yang dia tinggalkan selama ini. Seolah dia benar-benar melupakannya. Han Li agak bingung, tapi dia tidak pergi mencarinya. Pada hari ini, Han Li akhirnya muncul dari guanya, dan setelah melihat sepintas ke sekelilingnya, dia terbang menuruni gunung sebagai seberkas cahaya biru. Secara kebetulan, ada seberkas cahaya putih lain yang terbang turun dari puncak gunung pada saat yang sama, dan seberkas cahaya mencapai kaki gunung bersama dengan Han Li hampir bersamaan. Lampu putih dan biru memudar, memperlihatkan Han Li dan seorang pria botak. Pria botak itu memiliki serangkaian fitur wajah yang menyeramkan, dan kulitnya berwarna putih keabu-abuan. Keduanya saling memandang dengan sedikit terkejut di mata mereka. Saya Taijian dari ras kepompong batu. Anda terlihat agak asing, rekan Daois, apakah Anda baru saja pindah? Pria itu sedikit mengancam untuk dilihat, tetapi dia berbicara dengan suara yang cukup sopan. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah pria itu untuk menemukan bahwa dia adalah makhluk di puncak tahap tempering spasial, dan hatinya sedikit terkejut, tetapi dia hanya tersenyum ketika dia menjawab, nama keluargaku adalah Han, dan aku memang baru pindah baru-baru ini. Oh, jadi itu rekan Daois Han. Saya mendengar bahwa tahun lalu, orang luar mengaktifkan lencana glasial besar, dan dia juga memiliki nama belakang Han, apakah Anda orang luar itu, rekan Daois Han? Pria itu langsung menebak identitas Han Li setelah mendengar nama belakangnya. Han Li tersenyum saat menjawab, aku memang yang mengaktifkan lencana glasial luas setahun yang lalu. Aku tidak berpikir bahwa aku akan begitu terkenal. Haha, kamu orang luar pertama yang mengaktifkan lencana glasial luas di ras awan surgawi kita, jadi kamu tentu saja cukup dikenal oleh semua orang. Apakah kamu akan keluar sekarang karena kamu juga mendengar tentang barang lelang berharga yang ditawarkan? Di lelang 4 ras. Lelang 4 ras. Oh, apakah kamu tidak tahu tentang ini, rekan Taois Han? Tidak mengherankan, mengingat kamu baru saja datang ke kota Cloud kami. Lelang 4 ras yang diadakan oleh 4 dari 13 ras kami 1 dekade sekali untuk mencoba dan meningkatkan popularitas Cloud City. Semua item lelang adalah harta berharga yang biasanya tidak dijual selama lelang, jadi acara tersebut selalu menarik banyak makhluk kelas atas ke Cloud City. Pada kesempatan ini, 13 ras kami telah dipaksa mundur oleh invasi ras Jiaoqi, jadi item lelang bahkan lebih bergengsi dari biasanya untuk meningkatkan moral. Di antara item lelang, bahkan akan ada Myriad Wonder Pills yang dijual, itu pil sangat ideal untuk membantu kultivator tempering spasial menerobos kemacetan. Hanya master penyempurnaan pil teratas dari ras kristal yang mampu menyempurnakan pil itu, dan mereka tidak pernah muncul di edisi lelang sebelumnya, jelas Taijian. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini. Myriad Wonder Pill, aku juga pernah mendengar tentang pil ini sebelumnya. Kembali ketika dia berada di kota lampu hijau, makhluk asing telah menyebutkan pil ini,
dan mereka tampaknya lebih berharga dari boneka hidup. Jika benar-benar berguna untuk kultivator tempering spasial, maka secara alami akan sangat bermanfaat baginya jika dia bisa mendapatkan pil atau metode penyempurnaannya. Dengan mengingat hal itu, Han Li cukup tertarik saat dia berkata, tidak tepat bagiku untuk melewatkan kesempatan yang begitu baik. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi bersama, rekan Taois? Sejujurnya, saya kemungkinan besar akan menjadi bagian dari kelompok makhluk yang dipilih untuk memasuki alam glasial luas pada kesempatan ini, mungkin kita akan berada di kelompok yang sama. Jika itu terjadi, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga saya, pria botak itu terkekeh. Tentunya kamu bercanda, rekan Daois. Kamu adalah makhluk ras tingkat atas ke-9, jadi basis kultivasimu jauh melebihi milikku. Namun, aku benar-benar agak tidak terbiasa dengan Cloud City, jadi aku akan mengandalkanmu untuk memimpin, Saudara Tai, jawab Han Li. Tai Jian hanya tersenyum, dan mengangkat tangan untuk memanggil salah satu gerbong yang ditarik binatang buas yang diparkir di kaki gunung, lalu mengundang Han Li ke gerbong terlebih dahulu. Han Li menerima undangan tersebut, naik ke gerbong terlebih dahulu, diikuti oleh Tai Jian, yang kemudian menoleh ke pengemudi, dan menginstruksikan, bawa kami ke rumah lelang Cloud Intent. Pengemudi memacu kereta yang ditarik binatang itu untuk bergerak. Di dalam gerbong, Han Li bertanya lebih lanjut tentang lelang 4 ras, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa pelelangan sebenarnya sudah berjalan selama beberapa hari, tetapi item lelang yang benar-benar berharga dengan kaliber tertinggi sedang dijual hari ini. Untuk mendapatkan Myriad Wonder Pill, Tai Jian bahkan meminjam sejumlah besar batu roh dari teman-temannya. Han Li mendengar dari Tai Jian bahwa akan ada 2 boneka hidup dari ras kuno Myriad yang juga akan dijual selama pelelangan, dan dia cukup tergoda oleh itu. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 2 jam, kereta yang ditarik binatang itu mengubah arah dan menyimpang ke jalan yang sangat lebar. Jumlah kereta yang ditarik binatang buas di jalan, dan juga banyak kultivator yang kuat di sana. Kereta yang ditarik binatang itu berhenti di dekat ujung jalan. Han Li dan Tai Jian turun sebelum melihat sekeliling, dan Han Li menemukan bahwa ada bangunan persegi besar di depan yang lebarnya hampir 10.000 kaki dan tingginya lebih dari 1.000 kaki. Di puncak bangunan ada altar silinder, di atasnya ada cincin kuning dengan diameter lebih dari 100 kaki, dan perlahan berputar sambil memancarkan cahaya dingin yang meliputi seluruh aula di bawah. Ada barisan prajurit lapis baja yang berdiri di sekitar aula, dan semuanya sebenarnya adalah boneka yang kuat. Aula memiliki total 3 pintu masuk, 1 besar dan 2 kecil, dengan lebih dari 20 penjaga berjubah biru berada di luarnya. Semua penjaga ini adalah makhluk tahap tempering spasial. Saat ini, tidak banyak orang yang memasuki aula melalui pintu masuk utama terbesar, 2 pintu masuk yang lebih kecil cukup sering digunakan. Tai Jian menoleh padanya, dan bertanya, rekan Taois Han, saya memiliki beberapa barang yang ingin saya jual di aula samping untuk mendapatkan lebih banyak batu roh, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Apakah ada pusat perdagangan di aula samping? Bukankah ini seharusnya rumah lelang? Han Li agak terkejut mendengar ini. Setiap orang yang menghadiri pelelangan perlu membawa batu roh dalam jumlah besar, begitu banyak rekan Taois yang suka menjual beberapa bahan berharga, yang telah mereka kumpulkan untuk batu roh sebelum dimulainya pelelangan. Oleh karena itu, akan selalu ada waktu yang diberikan sebelum pelelangan untuk sesama Taois untuk menukar item dengan batu roh, atau mencoba peruntungan mereka, dan melihat apakah dapat menemukan sesuatu yang ingin mereka beli. Jika Anda tidak dapat menjual item Anda kepada siapapun, Anda dapat menjualnya langsung ke rumah lelang juga, tetapi jelas dengan harga yang sedikit lebih rendah dari yang biasanya mereka ambil. Hal baiknya adalah dengan 4 dari 13 ras yang mendukung rumah lelang, mereka akan memiliki batu roh yang cukup untuk membeli apapun,
terlepas dari seberapa langka itu. Salah satu aula samping di samping aula utama didedikasikan untuk mereka yang ingin membeli, sementara yang lain untuk penjual yang ingin menjual barang, jelas Tai Jian. Jadi kita bisa membeli item di aula samping juga. Han Li agak tertarik mendengar ini. Apakah Anda tertarik untuk menjual atau membeli, Saudara Han? Jika demikian, saya sarankan Anda melihat apa yang dijual semua orang sebelum Anda pergi dan menjual barang-barang Anda sendiri. Jika Anda dapat menukar sesuatu yang Anda miliki dengan sesuatu yang Anda butuhkan, itu akan menjadi ideal untuk kedua belah pihak, saran Tai Jian. Itu ide yang bagus, rekan Taois. Kalau begitu, aku akan masuk dan melihatnya, jawab Han Li dengan anggukan persetujuan. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Mungkin kamu akan menemukan beberapa hal yang kamu butuhkan jika kamu beruntung. Senyum muncul di wajah Tai Jian saat dia memimpin Han Li langsung menuju pintu masuk aula samping di sebelah kanan. Penjaga berjubah biru di pintu masuk hanya melirik Tai Jian dan Han Li sebelum mengizinkan mereka masuk ke aula samping. Lelang 4 ras hanya diadakan untuk meningkatkan popularitas Cloud City, jadi semua makhluk ras atas dan di atasnya dapat hadir sesuka mereka. Dengan demikian, ada keragaman besar dalam basis kultivasi dan status di antara makhluk yang menghadiri pelelangan. Ini juga karena lelang ini menarik jauh lebih banyak orang per tahun daripada lelang lain yang diadakan di Cloud City, Tai Jian menjelaskan sambil tersenyum saat berjalan ke pintu samping bersama Han Li. Semua makhluk ras atas atau lebih dapat menghadiri pelelangan ini. Bisakah rumah lelang ini menampung orang sebanyak itu? Alis Han Li berkerut karena ragu. Tidak mengherankan jika Han Li memiliki keraguan seperti itu, mengingat jumlah makhluk ras atas di kota awan pasti berjumlah ratusan ribu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, aula ini pasti tidak cukup besar untuk menampung banyak makhluk. Hehe. Kamu akan segera melihatnya sendiri, jadi aku tidak perlu menjelaskan, jawab Tai Jian dengan senyum misterius. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke depan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berjalan melalui pintu masuk ini lebih lama, namun masih belum mencapai aula samping. Tunggu, pintu masuk putih yang berkilauan di depan tampak cukup dekat. Jadi mengapa setelah berjalan beberapa saat, mereka sepertinya tidak menutup jarak ke pintu masuk sama sekali. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Han Li saat dia bergumam, teknik spasial digunakan di sini. Haha, kamu akhirnya menyadarinya, rekan Taois Han. Rumah lelang ini sendiri sebenarnya adalah harta super spasial yang memiliki kemampuan spasial, dan dapat membesar atau menyusut sesuka hati. Bagian dalam aula dapat menampung lebih dari 10 kali lebih banyak, jadi lebih dari siap untuk peserta lelang, Tai Jian terkekeh. Begitu, pantas saja cincin di puncak gedung terlihat begitu aneh. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Karena kemampuan ruang rumah lelang, pintu masuknya sedikit memanjang, tapi masih belum terlalu lama, jadi kita harus bisa segera muncul di sisi lain, kata Tai Jian. Han Li hanya mengangguk. Seperti yang dikatakan Tai Jian, setelah berjalan beberapa saat lagi, pintu masuk di depan tiba-tiba semakin dekat dengan mereka, dan berjalan melewatinya lalu muncul di alun-alun yang luas. Alun-alun itu sangat ramai dan ramai, menyerupai pasar jalanan yang populer. Ada serangkaian penghalang cahaya semi bulat yang terletak bersebelahan dalam barisan rapat di alun-alun, dan banyak kultivator keluar masuk dari penghalang cahaya itu. Di tengah alun-alun ada platform batu giok putih, di atasnya diletakkan meja kayu. Ada sepasang sosok berjubah biru dengan fitur wajah halus sedang membagikan sesuatu kepada makhluk asing yang berdiri di depan meja. Tepat ketika Han Li sedang memeriksa sekelilingnya, Tai Jian tiba-tiba menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat saat berkata, "Mari kita berpisah di sini, rekan Taois Han. Aku harus mencari beberapa pembeli sehingga aku bisa menjual hartaku secepat mungkin,
jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Silakan, rekan Daois, aku juga ingin melakukan penjelajahan sendiri, jawab Han Li. Perpisahan untuk saat ini, Kakak Han. Tai Jian mengangguk sebelum bergegas pergi. Han Li memandangi sosok Tai Jian yang pergi sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke platform batu giok, lalu tiba-tiba berjalan ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia telah tiba di dekat peron, dan pada saat ini, beberapa makhluk lagi melangkah ke peron. Han Li melihat dari samping untuk menemukan bahwa makhluk asing ini sedang menukar tas batu roh bermutu tinggi dengan bendera kecil dengan warna berbeda dari sepasang sosok berjubah biru. Tatapan Han Li mengikuti salah satu makhluk asing itu untuk menemukan bahwa setelah menerima bendera kecil, dia berjalan ke tempat kosong di dekat tepi alun-alun, lalu melambaikan bendera kecil itu untuk memunculkan penghalang cahaya setengah bola yang tersembunyi. Han Li melepaskan indera spiritualnya ke arah penghalang cahaya, namun dihalangi oleh batasan tertentu. Cukup jelas bahwa penghalang cahaya ini secara khusus digunakan untuk para kultivator yang ingin berdagang di alun-alun. Dengan penghalang cahaya yang dipasang, tidak perlu khawatir orang lain tahu. Han Li mengalihkan pandangannya ke daerah sekitarnya untuk menemukan bahwa penghalang cahaya semi bulat ini ada di mana-mana, dan lebih jauh di luar alun-alun tempat dia berada, bahkan ada beberapa alun-alun kecil yang juga sangat sibuk. Han Li menghembuskan napas saat dia menggelengkan kepalanya. Bagi penjual yang ingin menyerahkan harta mereka kepada seseorang, menemukan pembeli yang cocok di antara begitu banyak makhluk sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, jadi dia pasti tidak akan membuang banyak waktu di sini. Jika dia ingin mencoba dan mengamankan Myriad Wonder Pill, maka dia harus mengumpulkan sejumlah besar batu roh sebelum pelelangan dimulai. Dengan mengingat hal itu, Han Li mulai berjalan perlahan di sepanjang tepi alun-alun. Sebagian besar waktu, dia hanya akan melihat dari luar. Dia kadang-kadang memasuki satu atau dua penghalang cahaya, tetapi dia kemudian dengan cepat muncul kembali dari dalam. Setelah 15 menit, Han Li masih belum menyelesaikan apapun, dan alisnya berkerut saat dia berbalik dengan tegas, menelusuri kembali langkahnya untuk kembali ke pintu keluar. Saat dia berjalan di sepanjang lorong, dia tiba-tiba mengayunkan lengan baju untuk menghasilkan kerudung hitam, dan itu hancur menjadi awan kabut hitam samar di tengah dentuman tumpul. Kabut hitam menutupi Han Li, membuat tubuhnya agak buram. Setelah itu, cahaya melintas di dalam kabut hitam, dan itu melonjak di sekelilingnya sebelum membentuk jubah hitam mengkilap yang menutupi tubuhnya. Pada saat ini, Han Li muncul dari kabut dengan kepala menunduk, dan auranya menjadi sangat redup. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia telah menyamar. Setelah itu, Han Li muncul dari pintu keluar, melewati beberapa makhluk asing yang berjalan berlawanan arah. Penjaga berjubah biru di luar hanya melirik Han Li sebelum mengizinkannya pergi. Karena itu, Han Li berjalan ke aula sisi lain dan berada di alun-alun besar lainnya, tetapi pemandangan di dalamnya sedikit mengejutkannya. Ada juga banyak makhluk yang berkumpul di sini, tetapi berbeda dengan aula sisi lain tempat harta karun dijual, sebagian besar orang di sini berkumpul di bagian kecil alun-alun. Di sana, serangkaian dinding batu biru berdiri, dan masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Ada karakter perak yang berkedip dari dinding, dan semua makhluk asing berkumpul di sekitar melihat dengan penuh fokus. Lebih jauh di luar dinding batu, ada selusin paviliun batu giok dengan berbagai tingkat, dan semua paviliun ini saling berhubungan satu sama lain. Paviliunnya semuanya berwarna putih salju tembus cahaya, dan pintunya terbuka lebar, tetapi pintu masuknya disembunyikan oleh lapisan cahaya putih yang berkedip. Paviliun di tengah gugusan paviliun berwarna merah tua dan diselimuti lapisan asap biru samar. Selain itu, ada aroma harum yang memancar darinya. Makhluk yang memeriksa dinding batu kadang-kadang akan memasuki paviliun batu giok itu,
dan beberapa akan muncul kembali dengan semangat tinggi, sementara yang lain dibiarkan sedih. Setelah menilai situasinya, Han Li berjalan ke salah satu dinding batu, namun tepat pada saat ini, sosok ramping yang berdiri di depan dinding batu di dekatnya tiba-tiba berbalik dan juga menuju ke dinding yang sama dengan yang dilalui Han Li. Han Li melirik ke arah sosok ramping itu, dan dia tiba-tiba bergidik saat ekspresinya berubah drastis. Ini adalah seorang wanita dengan kepala rambut hitam panjang dalam satu set jubah biru. Fitur wajahnya sangat indah, namun ekspresinya cukup dingin, dan dia berjalan langsung ke dinding batu lainnya sebelum memeriksanya dengan alis berkerut dalam konsentrasi, sama sekali tidak menyadari reaksi Han Li terhadapnya. Langkah kaki Han Li terhenti saat wajahnya sedikit memucat. Dia menatap tajam pada wanita berjubah biru dengan tatapan tak berkedip dan bergumam, bagaimana mungkin dia? Itu tidak mungkin. Apakah benar ada orang di dunia ini yang sangat mirip satu sama lain? Pengamatan intens yang diterima wanita berjubah biru dari Han Li akhirnya menarik perhatiannya, dan mata mereka bertemu saat dia menoleh ke arahnya.